Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini nanti kita akan belajar tentang sistem atau fitur-fitur EV yang ada di kendaraan ya. Contoh ini kita ada remote, ini pakainya immobilizer ya, remote-nya. Kita masukkan ke sini. Nah, kita bisa lihat di sini nih, di dashboard. Kita lihat di dashboard, tampilan dashboard. Oke, kita lihat lebih dekat lagi ya. Nah, di sini ada yang namanya cek engine. Nah, ini ada indikator pintu ya, pintu masih terbuka. Kalau kita tutup, ya, dia akan mati. Nah, kita bisa lihat di sini nih. Saya ulangi. Yang sebelah sini ya, ini ada EPS, setir ya, kemudi, ini cek engine ya, kemudian ini untuk oli, untuk baterai, ini rem parkir, ini seat belt. Seat beltnya kalau belum dipasang ya kayak gini ya. Nah, kita bisa lihat di sini sebelahnya itu ada, sebelahnya cek engine ya, itu ada ABS, berarti untuk rem ABS itu sendiri. Kemudian sebelahnya parkir yang barusan mati itu untuk airbag, indikator airbag. Nah, kita nyalakan mesinnya. Nah, semua indikator itu harus mati ketika mesin mulai dihidupkan, kecuali di sini ada handrem ya. Handrem kalau kita handremnya kita matiin, nah pasti indikatornya mati. Kalau seatbeltnya kita pasang, nanti seat beltnya, indikatornya juga akan mati juga. Itu ya, kita bisa lihat di situ. Oke. Kemudian kita lihat di area mesin. Nah, kita tarik tuasnya terlebih dahulu. Kita masukin mesinnya dulu. Nah, ini ada tuas untuk buka kap. Kemudian ada pedal gas, rem sama kopling. Kita lihat di area mesinnya. Kebetulan mobil yang kita pakai itu Toyota Calya ya. Toyota Calya. Kita pasang dulu. Ya. Oke. Ini mesinnya, mesin 1300 cc kalau tidak salah ya, sudah menggunakan sistem yang namanya dual VVT-i, bukan VVT-i. Kalau dual berarti udah dua. Variable valve timing ignition, variable valve timing ignition. Dual berarti ada dua katup yang diatur secara otomatis, bukaannya menyesuaikan dengan putaran dari mesin. Nah, berarti ada katup in sama katup X, itu diatur secara otomatis ya. Kita lihat sini. Nah, di sini ada beberapa sensor yang akan kita pelajari. Yang pertama di sini kita lihat sini nih, di sisi ini. Ini ada hidrolis dari ABS ya. Rem ABS dari hidrolisnya. Kemudian kita lihat di sini di area ini saluran intake filter udara. Di filter udara biasanya ada sensor IAT, intake air temperatur ya. Nah, untuk ini jadi satu di sini nih. Jadi intake dengan mass airflow itu jadi satu di sini nih untuk mapnya. Jadi tekanan udara yang masuk itu diatur di sini ya, diatur oleh sensor yang di sini. Nah, ini nama sensornya. Jadi jadi satu IAT dengan mapnya ya. Di sini jadi satu. Ini kalau kita lihat ada 1 2 3 4 5 6, ada 6 kabel. Lanjut lagi. Kita di sini lihat ECU, electronic control unit. Ini ECU-nya di sini ya, di bawahnya ini. Ini ada ECU nih. Nah, di sini ini ada ECU-nya. Kemudian sini ada fuse box. Ada fuse boxnya, ini ada diagramnya, letaknya
kita bisa lihat di sini. Ini ada fuse box, kemudian ini ada relay. Jadi relaynya kalau mobil EV yang lama itu pakai relay kayak gini nih, satu-satu berderet. Tapi kalau ini sudah di sini nih jadi satu. Relaynya di sini jadi satu. Nah, saya lepas dulu. Oke. Ya. Jadi ini dalamnya full relay pompa, relay ecu. Nah, ini ada di sini semua nih. Ya, di baliknya ada kabelnya nih, bisa dilihat. Kita tutup kembali. Kita lanjut. Di sini ada yang namanya sensor TPS, atau di sini satu box ini ya, segini. Ya, ini namanya throttle body. Ini throttle bodinya beda nih, ini sudah pakai elektrik. Jadi ketika dia dibuka bukanya dia pakai listrik, jadi nggak pakai kabel gas lagi. Biasanya kalau mobil-mobil yang lama kan pakainya masih pakai gas. Ini sudah pakai elektronik nih kabelnya. Jadi APS, ada sensor APS-nya di pedal switch-nya biasanya di sini. Ya, nah. Oke, kita lanjut ke sini. Nah, tadi kan ada dual VVT-A ya, yang dimaksud dual VVT-A. Ada dua katup in sama X yang diatur oleh siapa? Dua sensor. Ini ada sensor dua ini, sensor CMP in dan CMP X untuk katup in dan katup X. Mana yang in, mana yang X? Kita lihat area intake-nya. Ya, kita lihat area intake-nya dari sini, set masuk sini, udara masuk. Nah, ini air filternya dari sini nih. Nah, berarti ini in. CMP in, sensor camshaft in, sensor camshaft X. Di area knalpot, nah kalau kita lihat, wah, knalpotnya di bawah sana nih. Ini ya kabel yang warna biru, itu ada sensor yang namanya sensor oksigen, ya, untuk membaca emisi gas buang. Kemudian kita lihat di sini, nah ini ada injektor, ya, ada injektor, ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 injektor, ada 4 silinder. Kita lihat lagi ke bawah. Nah, paling bawah ya. Kita lihat paling bawah. Nah, kalian lihat di situ ada soket ya. Soket yang di bawah itu merupakan sensor, soketnya sensor CKP, crankshaft sensor, yang letaknya dekat dengan crankshaft ya. Itu yang namanya sensor CKP atau sensor crankshaft. Oke, lanjut. Ya, ini lebih jelas lagi. Ini ada sensor crankshaft ya. Kita bisa lihat di sini nih. Ya, ada sensor crankshaft. Letaknya dekat dengan timing bell dari crankshaft itu sendiri, dia di bawah. Dia nanti sensor utama ya, tugasnya untuk sistem pengapian salah satunya. Jadi kalau sensor ini mati, ya kendaraan pasti nggak bisa hidup. Ini sensor crankshaft. Kemudian di sini sebelahnya, ya, ini ada sensor yang namanya sensor temperatur, untuk membaca temperatur dari air pendingin, water temperature sensor. Ya, dimana kalau suhu mesin itu sudah mencapai di atas 90, ketika dia baca sensornya kebaca air radiatornya 90 kurang lebih, nanti kipas dari radiator akan berputar. Tujuannya ketika kipas radiator berputar itu mesin enggak overheat, jadi air radiator itu enggak sampai mendidih, enggak sampai melebihi 100 derajat Celcius. Ini fungsinya dari sensor pendingin. Berikutnya ada sensor lagi. Nah, ini di sini nih. Ini di blok mesin ya. Ini langsung di area blok mesin. Ini yang dinamakan sensor knocking ya, untuk membaca knocking dari mesin. Ini ada sensor knocking. Nah, letaknya di situ. Di blok di bawah intake. Ya. Kemudian sini ini ada saluran EGR. Ya, ini ada relay juga. Nah, ini dari reservoirnya ya, coolant-nya ya, batasnya. Kemudian di bawahnya kita bisa lihat ini ada kipas
radiatornya, kipas pendinginnya. Nah, untuk mobil ini menggunakan penggerak depan. Kemudian mobil ini juga karena menggunakan rem ABS, pasti ada sensor yang di bawah roda pastinya. Coba kita lihat kelihatan atau tidak. Ya, jadi letaknya itu di balik piringan cakram ini ada sensor yang membaca putaran dari roda itu sendiri, namanya sensor ABS ya. Kalau kalian lihat di sini ada jalurnya ya, ada pipa, ada kabel. Nah, ini ada kabelnya. Kalau ini kabel dari mas rem, kalau ini kabel dari sensor ABS-nya itu sendiri. Oke, mari kita lihat. Nah, ini ya. Nah, ini sensor rem ABS yang letaknya di roda. Jadi semua roda depan, kanan, kiri, belakang itu ada sensor ABS-nya. Jadi membaca putaran roda berdasarkan sensor ABS ya, anti lock brake system. Ini rem ABS ya. Oke, ini di area roda belakang. Nah, di area roda belakang kita lihat di sini ada sensor roda juga ya. Kita berusaha lagi. Ya, ini kabelnya. Kita bisa lihat sebentar. Nah, ini sensor rodanya letaknya di sini di as roda belakang ya. Nah, itu sensor rem. Oke, kita pindah ke engine yang berbeda. Tadi di kendaraan di Toyota Calya, sekarang di standnya Honda Jazz ya. Di Honda Jazz pasti ada perbedaan dengan stand yang tadi. Nah, untuk Honda Jazz sendiri dia pakai throttle ya. Throttle body dia yang masih pakai manual, pakai kabel. Jadi ini ada dibuka nih ya. Dia buka tutup manual berdasarkan injakan kopling ya. Ini beda. Kalau tadi di Calya dia pakai elektronik, jadi bukaannya ini nih, itu pakai elektronik. Nah, ini ada sensor TPS-nya, throttle posisi sensor. Kemudian ini ada IEC, idle valve control. Kemudian di sini ada sensor CMP, camshaft. Kalau ini satu ya VVTi, atau kalau di Honda istilahnya VTEC ya, bersama tapi dia single. Nah, kemudian di sini ada sensor MAP, sensor map. Kemudian ini ada sensor IAT yang letaknya di box filter. Ini box filternya terlepas. Dia misalnya ada box filter, dia kepasang di sini. Dia fungsinya untuk membaca udara yang masuk, suhunya tuh berapa. Kemudian kita lihat di sini ada injektor. Nah, ya, kita bisa lihat ini ada lubang-lubang dari injektor 4 silinder. Ini soket dari injektor, ini terlepas. Berikutnya di sini ada sensor knocking ya, letaknya di blok silinder. Sensor knock itu sendiri. Berikutnya ada sensor yang namanya sensor WTS, water temperature sensor. Ini di saluran air radiator. Kalau kita bisa lihat ya. Ini yang namanya sensor untuk membaca air pendingin nih di sini. Lanjut lagi. Nah, kita area sini, di area knalpot. Tadi ya ada yang namanya sensor oksigen. Ini untuk
membaca emisi gas buang. Sisa emisi gas buangnya jelek atau tidak itu dari sensor oksigen. Sini ada coil ya, ada coil, coilnya ini single. Kemudian ini ada sensor CKP crankshaft yang letaknya itu di noken as ya, dekatnya noken crankshaft, dekatnya puli ya. Jadi bukan noken as. Kalau noken as itu yang dekatnya sensor CMP camshaft ya, yang di sini tadi. Kemudian kita bisa lihat di sini, ini tuh matic ya. Ini ada tuas P, R, N, D, 2L. P untuk parkir, R untuk mundur, N neutral, drive untuk jalan normal. D2 yang 2 itu untuk tanjakan yang sedang, kalau L untuk tanjakan yang ekstrim. Kemudian di transmisi matic ini ada yang namanya solenoid ya, untuk mengatur tekanan hidrolisnya. Di sini ya, ada transmisi maticnya. Kemudian di sini nih ada sensor juga, ada yang namanya sensor kecepatan ya, putaran dari kendaraan itu sendiri dibaca sama pakai sensor kecepatan.